Ya, sementara itu, pemirsa, Jumat petang, sebanyak 32 orang berhasil diamankan terkait dengan pengerusakan kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, sudah ada kontributor Rusma Wandi Rara di lokasi. Selamat sore, Wandi, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore. Baik, saya akan memberitakan terkait terjadi aksi kebakaran yang dimana sebelumnya peristiwa itu mencoreng dunia akademik, yakni Universitas Hasanuddin Makassar, di mana salah satu seorang mahasiswi menjadi korban pelecehan seksual oleh dosennya sendiri di ruangan uh, fakultas. Kejadian pelecehan seksual ini terjadi saat korban melangsungkan skripsi dengan dosen tersebut. Namun pada saat setelah melakukan bimbingan, korban ini dilarang keluar oleh pihak dosen dan akhirnya dosen tersebut melakukan pelecehan seksual dengan cara memegang korban dan mencoba memeluk korban. Ya, Wandi, apakah ada bukti rekaman secara spesifik yang membuktikan ataupun memvisualisasikan kejadian tersebut? Baik, untuk bukti terjadi pelecehan seksual ini hanya bukti rekaman CCTV yang terjadi di koridor Fakultas Ilmu Budaya. Dan salah satu buktinya juga bahwa pengakuan dari pihak dosen yang melakukan pelecehan seksual tersebut. Ya, kemudian Wandi tadi juga sempat dilakukan konferensi pers oleh pihak kampus. Mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi substansi pada konferensi pers tersebut? Oke, baik. Tadi pihak kampus tadi sore, tepatnya di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, berada di kampus Rektorat Universitas Hasanuddin, berlangsung preskon terkait tiga perihal yang dipreskonkan oleh pihak Universitas Hasanuddin Makassar, yakni terkait aksi pelecehan seksual, kedua itu terkait sanksi bagi dosen yang melakukan pelecehan seksual, dan aksi mahasiswa yang melakukan pembakaran dan demo yang terjadi dini hari tadi. Kemudian ada 32 orang mahasiswa yang diduga melakukan pengerusakan terkait dengan protes akan kasus ini. Apakah dari 32 orang tersebut sudah ada yang ditetapkan tersangka saat ini? Baik, berdasarkan dari keterangan pihak kepolisian, sampai saat ini ketiga 20 mahasiswa ini masih menjadi saksi karena berada di lokasi pada saat aksi unjuk rasa tersebut. Dan 32 mahasiswa ini masih berada di Mapolrestabes Makassar untuk melakukan penyelidikan. Apakah 32 mahasiswa ini menjadi pihak yang membakar atau melakukan unjuk rasa di kampus tersebut. Kemudian Wandi, untuk fasilitas kampus yang terbakar di gedung mana saja atau di fakultas mana saja dan berapa persen kerusakan yang diakibatkan oleh aksi tersebut? Baik Habib, yang rusak adalah koridor di bawah tangga Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan kaca gedung masuk yang berada di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian apakah ini berpengaruh terhadap dengan jadwal kampus, jadwal kuliah mahasiswa, apakah besok ataupun pada hari berikutnya mahasiswa masih dapat melakukan aktivitas belajar ataupun kuliah secara normal, atau ada beberapa mahasiswa yang terpaksa untuk mencari opsi lain untuk belajar? Baik, berdasarkan dari pantauan tadi sore bahwa aktivitas eh, perkuliahan masih berlanjut, dan tadi beberapa pihak kepolisian juga dari Polrestabes Makassar melakukan olah TKP terhadap kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi. Baik, baik. Sejauh ini kira-kira bagaimana aksi dari pihak kampus ini, tentunya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada mahasiswanya akan trauma dengan kasus ini, dan bagaimana pihak kampus nantinya menjamin ke depannya peristiwa tersebut seperti yang terjadi ini tidak akan terjadi lagi. Baik, Habib, dari penyampaian tadi pihak Ketua KPPS yakni Prof. Frida mengatakan bahwa kejadian ini akan terus dilakukan memberikan
mencari efek apa yang terjadi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Dan sementara juga pihak KPPS juga membuat sebuah tim untuk tidak terjadi kasus pelecehan seksual yang akan kedepannya lagi. Baik, sejauh ini terkait dengan korban pelecehan seksual, beberapa orang tadi yang sempat kita bahas, apakah ini pihak kampus sudah berinisiatif ataupun memberikan bantuan mungkin berupa bantuan konseling terhadap psikolog untuk meredam trauma yang sudah mereka alami, Wandi? Ya, betul Habib. Untuk korban sendiri tidak sudah dilakukan bimbingan konseling oleh pihak kampus ke korban dan saat ini masih berlanjut hingga sampai korban tidak mengalami trauma kembali. Tadi juga Anda sempat membahas terkait dengan CCTV yang hanya ada dari koridor saja. Artinya tidak ada visual yang secara spesifik membuktikan aksi pelecehan seksual tersebut. Namun dari pihak kampus sendiri apakah saat ini sudah ada inisiatif mungkin untuk menambah jumlah CCTV di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kasus yang sama? Baik, kalau terkait penambahan CCTV, pihak kampus tadi tidak membeberkan soal itu, namun hanya saja pihak kampus memberikan pernyataan bahwa pelaku dosen pelaku pelecehan seksual itu telah diberikan sanksi terkait aksi bejat yang dilakukan dengan rekaman CCTV yang didapatkan oleh pihak kampus dan pengakuan pelaku sendiri. Baik, untuk para korban pelecehan seksual ini apakah ada informasi terkait pelindungan yang mereka dapatkan mungkin dari Lembaga Pelindungan Saksi Korban? Kalau baik untuk sampai saat ini belum ada informasi terkait korban karena beberapa hari yang lalu pihak korban belum menjawab atau memberi jawaban dari apa yang langkah apa yang telah dilakukan oleh pihak korban. Baik, kedepannya apakah ada informasi dari pihak kepolisian terkait dengan penanganan kasus ini bagaimana dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang ini? Baik, terkait pihak kepolisian sendiri masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan dari 32 mahasiswa yang ditangkap dan sampai saat ini pihak kepolisian juga belum memberikan jawaban terkait kasus pelecehan seksual yang ada di Universitas Hasanuddin. Dan sampai saat ini berdasarkan info yang kami dapat bahwa korban juga sampai saat ini belum melaporkan aksi kejadian ini ke pihak kepolisian. Hanya melaporkan ke pihak kampus sendiri. Ya, Wandi, kalau memang ini bukan atas laporan dari para korban pelecehan seksual, apakah nanti ada informasi mungkin akan berani untuk melaporkan bahwa kasus ini memang sudah terblow up ke publik? Baik, kalau berdasarkan keterangan yang informasi yang kita dapatkan sampai saat ini masih hanya satu korban yang berani melakukan melapor ke pihak kampus. Tapi dari beberapa keterangan-keterangan yang kami dapatkan bahwa masih banyak korban yang mendapatkan pelecehan seksual oleh dosennya, tapi sampai saat ini belum melapor ke pihak kampus. Baik, Rusma Wandi Rara melaporkan langsung dari kampus Unhas Makassar. Terima kasih atas laporan Anda. Kita harapkan kasus ini dapat segera ditangani oleh pihak yang berwajib. Selamat bertugas kembali, Wandi.